Legenda Siluman Jampang. Di sebuah daerah di Jawa Barat terdapat sebuah desa yang terletak di tepian hutan lebat bernama Hutan Jampang. Hutan itu terkenal angker dan jarang dimasuki penduduk karena kisah tentang makhluk gaib yang menghuni tempat tersebut. Salah satu cerita yang paling ditakuti adalah legenda Siluman Jampang, makhluk setengah manusia dan setengah harimau yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Dahulu kala hiduplah seorang pria bernama Jampang. Ia adalah pendekar sakti yang terkenal karena ilmu bela dirinya. Namun Jampang memiliki sifat keras kepala dan ambisi besar untuk menjadi tak terkalahkan. Demi mencapai tujuannya, ia pergi ke hutan untuk mencari ilmu hitam yang legendaris. Ia menemui seorang pertapa tua yang tinggal di dalam hutan. Pertapa itu memperingatkan Jampang, ilmu yang kau cari bisa membuatmu menjadi makhluk yang tidak lagi manusia. Apakah kau siap menerima konsekuensinya? Namun ambisi buta Jampang membuatnya mengabaikan peringatan itu. Ia bersedia menjalani ritual berat, termasuk meminum ramuan dari darah harimau dan melakukan tapa brata selama 40 hari di tengah hutan. Setelah ritual selesai, Jampang mendapatkan kekuatan luar biasa. Ia mampu berubah menjadi harimau pada malam hari dan menjadi manusia kembali saat fajar tiba. Dalam wujud harimau, ia tak terkalahkan dan menebarkan teror di desa-desa sekitar. Penduduk takut keluar rumah saat malam tiba karena banyak ternak hilang dan beberapa penduduk menghilang tanpa jejak. Namun kekuatan itu membawa kutukan. Jiwa Jampang perlahan-lahan dirasuki sifat liar harimau hingga ia tak mampu lagi mengendalikan dirinya. Ia menjadi makhluk buas yang melupakan sisi manusianya. Desa-desa pun sepakat untuk meminta bantuan seorang kiai sakti yang dikenal bisa menghadapi makhluk gaib. Kiai itu dengan ilmu dan doa-doanya memimpin penduduk untuk melawan Jampang. Mereka membuat jebakan di hutan dengan mantra-mantra suci dan akhirnya berhasil memojokkan Jampang dalam wujud harimaunya. Dengan serangkaian doa, kiai itu menyegel jiwa Jampang ke dalam hutan, menjadikannya makhluk yang hanya bisa berkeliaran di sekitar hutan Jampang. Sejak saat itu hutan Jampang dikenal angker. Penduduk percaya bahwa Siluman Jampang masih berkeliaran menjaga wilayahnya. Hingga kini suara raungan misterius sering terdengar di malam hari dan penduduk tak berani mendekati hutan, menjaga agar legenda Siluman Jampang tetap hidup di hati mereka. Meski jiwa Jampang telah disegel oleh sang kiai, cerita tentang keberadaan Siluman Jampang terus menjadi buah bibir, terutama di kalangan para pemburu petualang dan dukun yang penasaran dengan misteri hutan tersebut. Beberapa orang yang nekat memasuki hutan Jampang melaporkan kejadian aneh. Mereka sering mendengar suara langkah berat di tengah malam seperti harimau besar yang mengintai. Ada juga yang mengaku melihat sosok setengah manusia dan setengah harimau melintas cepat di balik pepohonan. Anehnya, tidak semua yang masuk ke hutan itu selamat keluar. Sebagian menghilang tanpa jejak, memperkuat kepercayaan bahwa Jampang masih hidup di sana dalam wujud siluman. Namun suatu ketika seorang pemuda desa bernama Prawira memutuskan untuk mengungkap misteri itu. Prawira bukan orang sembarangan. Ia adalah keturunan dari kiai sakti yang dulu menyegel Jampang. Di dalam dirinya mengalir darah penuh keberanian meski ia belum memiliki ilmu kebatinan sehebat leluhurnya. Prawira masuk ke hutan Jampang dengan membawa pusaka peninggalan leluhurnya berupa sebuah tongkat kayu berukir mantra. Sebelum berangkat, ia mendapat pesan dari seorang kiai tua di desanya. Jika kau bertemu Jampang, ingatlah bahwa di balik wujudnya yang buas, ia masih menyimpan jiwa manusia. Jangan lawan dengan amarah, tetapi dengan kebijaksanaan. Dalam perjalanannya, Prawira menghadapi berbagai rintangan gaib. Pohon-pohon yang tampak hidup, bayangan menyesatkan, dan suara-suara mengerikan
Namun dengan keberanian dan doa ia berhasil mencapai jantung hutan, tempat di mana siluman Jampang diyakini tinggal. Di sana Prawira melihat sosok besar menyerupai harimau berdiri di atas batu besar. Mata makhluk itu merah menyala, penuh kebencian dan kesedihan. Prawira mendekatinya perlahan sambil menggenggam tongkat pusaka. Siluman Jampang panggilnya dengan suara tegas, "Aku datang bukan untuk melawanmu, tetapi untuk membebaskanmu dari kutukan ini." Jampang dalam wujud siluman menggeram keras, namun ia tidak langsung menyerang. Dalam hatinya tersisa secercah kesadaran sebagai manusia. Prawira menggunakan kesempatan itu untuk mengingatkan Jampang akan masa lalunya, betapa ia dahulu dihormati sebagai pendekar yang melindungi orang lemah. Pertarungan batin terjadi dalam diri Jampang. Perlahan ia mulai merasakan penyesalan mendalam atas perbuatannya di masa lalu. Dengan tongkat pusaka, Prawira memanjatkan doa-doa suci yang diwariskan leluhurnya. Cahaya terang memancar dari tongkat itu menyelimuti tubuh Jampang. Dalam sekejap wujud siluman Jampang lenyap. Yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang lemah bersujud di hadapan Prawira. Dengan suara lirih ia berkata, "Terima kasih telah membebaskanku dari kutukan ini. Aku menyesal atas segala yang telah kulakukan." Setelah itu roh Jampang perlahan menghilang menuju alam yang damai. Hutan Jampang pun berubah, auranya menjadi lebih tenang dan suara-suara mengerikan tak terdengar lagi. Penduduk desa percaya bahwa keberanian dan kebijaksanaan Prawira telah mengakhiri legenda siluman Jampang untuk selamanya. Namun cerita ini tetap hidup mengajarkan bahwa ambisi buta tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran, dan bahwa pengampunan dapat membawa kedamaian bahkan pada jiwa yang paling tersesat.